Untuk kosakata pensiun, di dalam bahasa Belanda, apakah itu berakhiran TIE? Halo, bekas dosen? Dosen bekas? Dalam bahasa Belandanya itu berakhiran TIE nggak? Enggak. Oleh karena itu, di Indonesia kita menggantinya menjadi pensiun. Nah, justru yang saya ingin tanyakan kepada warganet Maledes dosen bekas ini, bagaimana bisa kosakata pension dalam bahasa Inggris, mengapa bisa menjadi pencen dalam bahasa Melayu Maledes? Kenapa kalian tidak menuliskan pension? Ayo, pengecualian lagi. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini, saya tidak akan berbicara secara spesifik tentang kosakata, tapi saya akan berbicara tentang bagaimana sebuah kosakata kita serap dari bahasa Belanda dan kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Dan saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa penyerapan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia itu dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan memperhatikan ejaan, memperhatikan fonologi atau bunyi. Nah, dari sana kita bisa membuat atau menyerap sebuah kosakata yang cocok di lidah kita, lidah orang Indonesia. Cocok itu dalam hal dari segi ejaan, dari segi pengucapan yang mudah dan gampang diucapkan oleh warga Indonesia. Saya memberikan contoh saat itu adalah begitu enaknya kita menggunakan kosakata naturalisasi. Dan Maledes itu mencoba meniru kosakata naturalisasi, tapi mereka harus berkeringat dulu untuk mengucapkan kosakata naturalisasi. Mengapa? Karena itu tidak sesuai dengan lidah mereka, dan itu tidak sesuai dengan sistem ejaan mereka. Ejaan mereka menggunakan bahasa Inggris, tapi ingin mengucapkan kosakata dalam bahasa Indonesia. Itu membuat mereka menjadi tidak natural, tidak alami dalam mengucapkan kosakata serapan-serapan asing ini. Contohnya adalah yang diucapkan oleh menteri ini di dalam ruang sidang parlemen. Untuk memastikan pada masa hadapan sebarang permohonan naturalisasi atlet ataupun pemain yang dicadangkan oleh naturalisasi. Untuk video kali ini, saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Maledes, di mana menurut saya ada hal yang harus kita luruskan, agar jangan ada dusta di antara kita, agar jangan ada fitnah di antara kita, agar jangan ada penipu di antara kita. Mas Pri, kalau Maledes mengklaim gamelan menjadi gamelan Melayu hanya karena berbeda nada, maka kita pun bisa mengklaim gitar dan biola menjadi gitar Jawa dan biola Jawa dengan cara memainkan nadanya dengan nada Jawa. Seperti Mas Alip Bata memainkan Lingsir Wengi dengan sebuah gitar. Itu berarti gitarnya adalah gitar Jawa karena nadanya nada Jawa. Bukankah itu lucu? Gamelan dengan nada Arab menjadi gamelan Arab. Gamelan dengan nada Spanyol menjadi gamelan Spanyol dan lain-lain. Ini mau komentari ketika ada warga net Maledes yang mereka ini membeli gamelan di Solo kalau nggak salah ya. Ya kalau udah di Solo ya pasti gamelan Jawa dong. Nah begitu mereka bawa gamelan itu ke Maledes, mereka mengatakan bahwa ini gamelan Melayu. Mengapa? Karena mereka menggunakan gamelan itu untuk lagu-lagu Melayu gitu. Permasalahannya bukan nadanya, tapi di alat musiknya itu. Nah, Maledes, karena memang mereka itu sudah saking putus asanya, ingin mengklaim apapun yang ada di Indonesia, akhirnya mereka mengatakan, oh ini gamelan Melayu. Mengapa? Karena yang kami mainkan, ya lagu-lagu Melayu. Ya udah, kalau gamelan dibawa ke Minang, dan memainkan lagu-lagu Minang, mosok gamelan mau dikatakan itu gamelan Minang. Nggak masuk banget kan logika mereka itu. Kami tidak masalah kalian pakai kosakata bahasa Indonesia, tapi gaya kalian itu tolong dikondisikan karena kalian itu pemakai bukan pemilik.
Betul. Ini yang kita baca ya, beberapa komentar dari warganet Maledes. Ketika saya menunjukkan, berkali-kali malahan ya, betapa banyak kosakata bahasa Indonesia, Indonesia Belanda, Jawa, itu semua ada di dalam kamus mereka. Tapi begitu saya tunjukkan semua kosakata itu, apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan, oh kami mempunyai cara tersendiri dalam menggunakan kosakata ini. Kalian itu pengguna, bukan pemilik. Ngerti nggak? Minjem aja belagu kalian itu. Rakyat Malaysia berterima kasihlah pada Indonesia. Karena kamilah yang memartabatkan bahasa Melayu asli dan terus mengembangkan bahasa ini sehingga tercipta bahasa Indonesia yang sangat modern dan mampu dipakai dalam diplomasi dan ilmu pengetahuan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Betul, Indonesia itu mengembangkan bahasa Melayu. Seperti kita ketahui bahwa akarnya dari bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Tapi setelah itu bahasa Indonesia berkembang besar, dan menjadi indah. Bahasa Indonesia digunakan dalam diplomasi, bahasa Indonesia digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh beribu-ribu suku yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Namun, warganet Maledes itu mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Itu kan sama aja, mereka ingin mengatakan bahwa roti itu sama dengan tepung. Tepung anggaplah itu sebagai bahan dasar membuat roti. Roti berarti itu bahasa Indonesia. Nah, apakah hanya tepung saja sebagai bahan dasar pembuat roti? Tidak. Ada yang namanya air, ada yang namanya garam, ada yang namanya gula, coklat, atau apapun itu. Tapi semua itu diaduk dan menjadi roti. Nah, apakah kita ingin mengatakan roti itu sama dengan tepung? Bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Melayu? Hanya orang waham, hanya orang denial syndrome seperti warganet Maledes yang mengatakan roti itu sama dengan tepung. Ya. Dan menurut saya itu sebenarnya kekhawatiran, kegalauan mereka, kengerian mereka, karena mereka gagal memartabatkan bahasa kebangsaan mereka. Sehingga mereka harus cawe-cawe. Mereka harus mencoba mencari pelampung untuk menyelamatkan gengsi mereka. Dan mereka tidak ikut bekerja mengembangkan bahasa Indonesia. Mereka kemana ketika Indonesia mendeklarasikan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Mereka di mana? Begitu bahasa Indonesia sudah menjadi roti yang indah, roti yang enak, mereka langsung mengklaim, oh ini sama dengan tepung. Sedeng. Sedap ya nada bunyi bahasa Jawa, bagi telinga saya bunyinya seperti hentakan tabla alat musik Hindu. Jangan marah ya, saya ikhlas menyampaikannya. Nah, ini adalah ciri khas komentar warganet Maledes yang memang suka menghina. Dia ingin mengatakan bahwa bahasa Jawa itu sama dengan bahasa Hindu. Nah, ini menjadi sangat menarik ya. Karena komentar warganet Maledes ini adalah komentar orang waham. Komentar orang yang mempunyai sindrom penyangkalan. Apa yang mereka sangkal? Yang mereka sangkal faktanya adalah kaum India. Sebagian besar mereka beragama Hindu, itu adalah elemen pembentuk negara mereka. Bahkan, Perdana Menteri India itu baru saja melakukan kunjungan ke Maledes. Saya ingin menunjukkan sebuah fakta yang menarik bahwa Perdana Menteri Malaysia itu sangat fasih menggunakan bahasa Hindustan. Dan itu disampaikan oleh Perdana Menteri India ketika beliau berkunjung ke Malaysia. Perdana Menteri India Narendra Modi berkata, klip video Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyanyikan lagu berbahasa Hindi dan Tamil kini tular di kalangan rakyat India. Berucap sempena lawatan rasmi bermula Sabtu, Modi turut menzahirkan penghargaan kepada rakyat Malaysia yang menghargai seni kebudayaan di India. You all know that Prime Minister Anwar Ibrahim sings very well, but many Indians back home did not know it. During his last visit, they were pleasantly surprised. Videos of him singing an old Hindi song in India went viral. It is wonderful that he also loves Tamil songs of the legendary MGR.
Untuk rekod, Anwar telah menyanyikan lagu Dos Dos Naraha di Hotel Delhi Taj, sempena lawatan pertamanya ke India pada 2024. Dan Perdana Menteri Malaysia ini bukan hanya jago dalam menyanyi lagu Hindustan, tapi juga Perdana Menteri Malaysia ini juga jago menari seperti orang India. Ini videonya. Nah, untuk menjawab komentar dari warganet Maledes yang menghina Jawa mau disamakan dengan Hindu itu, ya saya menuliskan sebagai berikut saja. Lebih hebat lagi Perdana Menteri Malaysia nyanyi lagu Hindustan. Itu viral di India. Dan India itu adalah kaum yang membentuk negaramu. Jangan marah ya. Saya ikhlas menyampaikan fakta ini. Nah, teman-teman, saya ingin kembali kepada komentar dari bekas dosen warganet Maledes ini. Saya mengetahui bahwa warganet Maledes bekas dosen ini kan mengatakan tentang kosakata, mengapa kalian tidak menuliskan nasi karena nation, dan mengapa tidak menuliskan pensi karena kan kata dasarnya pension. Nah, memang dalam video saya sebelumnya, saya memang tidak ingin membahas lebih detail tentang kosakata tersebut, karena menurut saya bisa bikin untuk video kedua aja deh gitu ya. Jadi lebih enak nampol-nampolinnya. Nah, yang seperti yang saya katakan ya teman-teman, bahwa warganet Maledes bekas dosen ini asal ngebacot aja. Dia tidak mengerti apa yang dia tuliskan itu, dia tidak mengerti. Dia ingin mengatakan bahwa nation itu digunakan di Indonesia. Enggak. Indonesia tidak menggunakan nation, Indonesia menggunakan nasional. Kemudian pension, ya. Dan dia mengatakan mengapa bukan pensi. Nah, disinilah kegagalan warganet Maledes bekas dosen ini memahami. Bahkan untuk mengambil data empiris aja, warganet Maledes bekas dosen ini gagal. Dan ini menurut saya sebuah hal yang tragis ya. Hal yang tragis dalam hal bagaimana bisa bekas dosen atau dosen bekas ini bisa mengambil data empiris yang menurut saya yang ngawurnya itu pol-polan ya. Dia ingin mengatakan seharusnya kalau pensiun itu harusnya pensi. Kalau corruption jadi korupsi, mengapa pension kenapa tidak menjadi pensi? Begitu kan ya. Ini yang menurut saya katakan kayak gini kualitas dosen bekas di Maledes itu. Saya sangat berterima kasih ya, banyak komentar dari teman-teman yang melihat video saya yang mengunggah tentang kosakata kontan, dan di dalam video tersebut si warganet Maledes dosen bekas ini kan ngeyel yang mengatakan bahwa pensiun mengapa bukan pensi, nation mengapa bukan nasi gitu ya. Saya nggak tahu ya ada apa dengan orang ini kok bisa sampai begitu rendahnya dia meletakkan logikanya itu. Ini dituliskan oleh salah satu penonton di kanal YouTube ini. Beliau menuliskan bahwa pension itu bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Belandanya apa, begitu ya. Nation, kemudian dalam bahasa Belandanya apa, sedangkan dalam bahasa Indonesianya apa. Kemudian station, kemudian ada namanya koloni, jadi kolonial ya. Dan itu adalah koloni itu kata benda, sedangkan kolonial itu kata sifat, begitu. Nah, saya yakin warganet Maledes dosen bekas ini nggak memahami. Konteksnya itu dia tidak memahami. Dan akhirnya apa? Saya iseng-iseng teman-teman mencari semua kosakata yang kita konsisten mengubahnya menjadi si. Misalkan dalam bahasa Indonesia korupsi. Nah, teman-teman bisa melihat dalam bahasa Belandanya tulisannya apa? TIE ujungnya kan. Kemudian naturalisasi. Kemudian ujungnya apa? TIE dalam bahasa Belanda. Integrasi, ujungnya apa? TIE lagi. Asimilasi, ujungnya apa? TIE dalam bahasa Belanda. Generasi, ujungnya dalam bahasa Belanda apa? TIE. Untuk kosakata pensiun, di dalam bahasa Belanda, apakah itu berakhiran TIE? Halo, bekas dosen? Dosen bekas? Dalam bahasa Belandanya itu berakhiran TIE nggak? Enggak. Oleh karena itu, di Indonesia kita menggantinya menjadi pensiun. Nah, justru yang saya ingin tanyakan kepada warganet Maledes dosen bekas ini, bagaimana bisa kosakata pension dalam bahasa Inggris, mengapa bisa menjadi pencen dalam bahasa Melayu Maledes? Kenapa kalian tidak menuliskan pension? Ayo, pengecualian lagi. Kemudian,
Si warganet Maledes dosen bekas ini mengatakan soal nation menjadi nasi gitu kan ya. Di Indonesia kita tidak mengenal kosakata nation itu di Indonesia kan nggak ada. Karena di Indonesia nation itu di Indonesia kan menjadi bangsa atau negara. Sedangkan di Indonesia kita mengenal yang namanya nasional. Nasional itu berasal dari bahasa Belanda. Kalau kalian mengambil kosakata nasional, kolonial, berarti kalian sebenarnya meniru dari bahasa Indonesia. Udah, ngaku aja. Nah, kalau kita membaca komentar dari warganet Maledes ini yang mengatakan bahwa orang sudah muak kepada saya, begitu kan. Sebenarnya yang udah muak itu dia. Karena apa? Saya tampol-tampolin terus. Kemudian dia mengatakan, you are no more reliable. Yang nggak reliable itu justru kamu. Kamu ingin menyamakan kosakata yang berakhiran TIE dalam bahasa Belanda, di mana ada korupsi, integrasi, naturalisasi, itu semua berakhiran TIE dalam bahasa Belanda, itu kamu ingin samakan dengan kosakata yang bukan berakhiran TIE dalam bahasa Belanda. Artinya apa? Kamu sedang kebingungan. Ini kamu sedang berbicara dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Belanda. Saya tahu, tuan kamu kan Inggris. Makanya kamu merujuknya pension itu dalam bahasa Inggris. Mengapa bukan pensi? Dan kamu tidak tahu, dalam bahasa Belanda, pension itu bukan ditulis pensie, bukan berakhiran TIE. Jadi, sekali lagi saya katakan bahwa ini sebuah tragedi ya, bagaimana seorang dosen bekas atau bekas dosen itu gagal dalam tahap pertama pengambilan data empiris. Aduh. Dan jadi yang sebenarnya yang tidak reliable itu kamu, bukan saya. Dan dia mengatakan bahwa saya penipu. Yang menipu itu kamu. Indonesia tidak mengenal namanya pensi. Tidak ada. Nggak ada itu. Jadi kamu yang sebenarnya sedang melakukan penipuan. Seperti yang kamu katakan bahwa kosakata cikal itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak berdiri sendiri. Padahal ada definisi kosakata cikal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu artinya apa? Kamu yang menipu. Memang kalau kita melihat film yang dibuat oleh P. Ramlee, itu memang betul-betul sebenarnya menunjukkan karakter warganet Maledes bekas dosen ini. Apa kata P. Ramlee itu? Mari kita lihat bersama. Pada bini muda, kau buat begini. Macam mana idea bapak? Tak sangka otak bapak bergeliga. Otak penipu. Ada. Otak penipu. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah! Dan saya juga sedang menghubungi beberapa teman. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Menghubungi beberapa teman. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia.